Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama channel DM News. Dan kiranya teman-teman yang menyaksikan video ini dan menonton video ini kiranya dalam keadaan sehat dan juga terus ada dalam penyertaan Tuhan. Teman-teman, video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana kesaksian seorang murtadin yang sungguh luar biasa yang ia terima dalam kehidupannya. Dalam kesaksiannya ini, ia mendapatkan satu mujizat yang luar biasa, dan ketika mendapatkan mujizat ini, akhirnya dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan anaknya yang mengalami sakit yang secara medis tidak ada kesembuhan lagi, tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, maka di situ ada kesembuhan, ada mujizat yang luar biasa yang ia terima, dan akhirnya anaknya ini mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya mau memberikan kesaksian ini karena anak kami kena kanker leukemia tipe ALL. Jadi dokter memvonis anak kami terkena kanker ini dan kami sudah melayani 3 orang kanker, 3-3-nya meninggal. Terus tiba-tiba anak kami kena kanker leukemia. Saya punya istri hanya satu, nama memang Muhammad Tuhan, tapi saya pengikut Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit dan memberikan amanat agung. Itu saya, Bapak Ibu. Keluarga masih di seberang, tapi sudah percaya Yesus ibu saya. Itu lihat muka anak saya. Saya bilang, ada apa di dalam muka anak saya? Terang-terang di situ nggak enak lihatnya dalam kondisi seperti ini. Tuhan bilang, lihat lagi. Saya perhatiin, sebelum ini berwarna, sesudah kena kanker itu tidak berwarna. Berarti karakternya Tuhan itu suka akan warna. Di rumah sakit di Jakarta, Medista, saya jatuh di sini waktu saya gendong anak saya, Kairos. Dia bilang, Papa kuat ya? Bapak Ibu, saya bilang, ya, Papa kuat. Di sini enggak, Bapak Ibu. Di sini mau hancur. Anak sakit saja itu rasanya enggak enak. Ya, apalagi divonis kanker leukemia tipe ALL. Saya tanya dokter, dok, anak saya bisa sembuh enggak? Dokter jawabnya apa? Dokter bilangnya, kami usahakan. Saya bilang, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anak saya bisa sembuh apa enggak? Ada cancer survive, dia bilang itu. Ada cancer yang sembuh. Saya bilang, Anda juga tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah anak saya masuk di dalam kategori itu atau tidak? Dia nggak bisa jawab, Bapak Ibu. Dan suara itu kencang sekali, Bapak Ibu. Lagu ini yang keluar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Manis Bapak Ibu? Tidak manis. Proses kayak begini. Di samping anak saya itu ada orang India, itu pembatasnya korden itu meninggal, hemoglobinnya sama 3,2. Kairos bisa turun kencing, dianya enggak. Meninggal Bapak Ibu anak itu. Depan kami. Jadi kami tinggal tunggu giliran meninggal. Menunggu anak, giliran meninggal enggak enak Bapak Ibu. Saya bilang ini Tuhan, enggak rasanya ini kenapa bisa seperti ini? Enggak enak Tuhan. Mau baca Alkitab aja enggak bisa. Rasanya Tuhan enggak enak, tapi Tuhan bilang nyanyi Subhan, nyanyi. Biarlah manis kau dengar. Manis apa Pak? Enggak manis. Suruh nyanyi lagi. Karya terbesar, no. Tapi Tuhan suruh nyanyi. Bapak Ibu, suara tuh audible sekali. Kami bernyanyi dalam posisi ini. Saya sama istri pegangan tangan sampai bilang gini, Tuhan kami serahkan anak kami Kairos di dalam tangan Yesus. Kami berdua mengatakan itu di tengah-tengah rumah sakit Bapak Ibu. Itu dokter dengar saya ngomong seperti itu pada saat itu. Saya tahu
Mungkin secara biologis anak kami. Tapi ini anakmu Tuhan, kami serahkan Bapak Ibu. Rasanya menyerahkan anak di dalam tangan Tuhan gak enak. Gak enak Bapak Ibu. Tapi Tuhan suruh nyanyi. Bersamamu Bapa. Sambil melihat ini. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Gak enak Bapak Ibu. Bisa lanjut. Perutnya bengkak seperti ini. Dan dia teriak bilang, Papa sakit. Dan kami harus bilang, Kairos kuat nak. Kairos kuat nak. Sakit, kami tidak boleh nangis di depan anak kami. Karena dokter bilang hemoglobinnya akan turun. Next. Dia tiba-tiba kurus, tiba-tiba gendut, matanya ke dalam, cekung sampai orang kayak bisu lapar, terus tiba-tiba perutnya ke dalam. Kayak enak Bapak Ibu. Next, rambutnya botak. Kemoterapi yang membuat sel yang bagus dalam diri anak saya itu hancur juga. Mulutnya luka, dia harus dibuat satu untuk transfusi darah karena tangannya sudah hancur. Next, ini tangannya sudah hancur. Next lagi, dan harus disuntik Bapak Ibu tiap hari 2. Nih suntikannya lebih dari 100 nih, 1 kanan 1 kiri. Terus lihat tiap hari kami melihat itu. Kenapa nggak berubah-berubah Tuhan situasi yang kami alami pada saat itu? Bisa next. Kami bertanya terus di ruang operasi. Kami bernyanyi di sini. Harus lihat karya terbesar. Bagaimana karya terbesar dalam kondisi ini? Tapi Tuhan bilang nyanyi terus. Puji, Subhan. Puji. Saya bilang Tuhan nggak kuat. Terus harus bernyanyi karya terbesar. Bisa terus. Gambarnya, lihat ini, ada cairan putih keluar. Siapa manusia yang bisa keluarin itu, masukin di dalam tubuh kita sebagai manusia? Siapa kasih tahu? Gak ada di sini yang bisa tahu, selain Tuhan yang tahu. Dan harus bernyanyi seperti itu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Harus seperti ini kami pada saat itu. Next Bapak Ibu. Kemo ini yang paling saya gak suka lihat. Next. Mulut berdarah tiap hari harus keluar darah ini di meja makan kami lihat. Ya maaf ya, dia pup Bapak Ibu, itu darah yang keluar. Kami tiap hari melihat itu. Dan dia harus bilang, Papa sakit ini, Papa muka. Tulangnya harus kami urut tiap hari jam 3 pagi. Kami harus gantian untuk bangun. Untuk urut anak kami. Next. Tapi dia masih bisa seperti ini. Dalam kondisi leukemia. Saya bilang ini sama istri saya, yang sakit ini siapa? Kita apa dia? Proses yang kita lewati itu membuat kita jadi lebih dewasa ternyata. Next, happy. Hati yang gembira adalah obat. Next, dia tiba-tiba gendut. Ini gendut bukan karena makanan, obat Bapak Ibu. Ini obat, dalam waktu 2 minggu bisa gendut. Terus, botak, saya langsung botakin kepala saya pada saat itu. Dia bilang, Papa kita sama. Iya sama, sini enggak. Iya sama, sini enggak. Masih lihat situasi seperti itu. Next. Ini keinginan kami harus masuk kamar mandi untuk berdoa. Keinginan kami ini, supaya anak kami bisa bermain sampai besar. Next. Terus ini di ruangan juga kami bernyanyi. Dokter tiap kali kami bernyanyi, dia selalu mengeluarkan air mata. Gak percaya Tuhan Bapak Ibu. Dia keluarin air mata. Saya percaya hadirat Tuhan hadir di situ. Next. Pak Victor Faratimela datang menjenguk kami. Dia gembala di GBI. Di Delft, gereja di Delft, Belanda. Next. Saya bawa ini. Ini dokter bilang,
Ini tanda jumlah kemoterapi yang masuk dalam tubuh anak saya. Dan saya satu persatu harus masukin. Wah, sudah banyak ya. Rasanya nggak enak. Segini banyaknya. Jumlahnya 100 lebih, Bapak Ibu. Ini masuk dalam tubuh anak saya. Hari ini, dokter datang. Di sini ada satu tanda di mana dibilang ini hari bad day atau hari buruknya anak saya. Dia bilang bad day. Karena kenapa? Di hari itu, Kairos bilang gini, Papa, nee, Papa, nee. Nee artinya tidak dalam bahasa Belanda. Dia bilang, nee, Papa, nee. Kairos sudah sembuh. Siapa yang ngajarin anak itu bilang kalimat sembuh dalam kondisi seperti itu? Dia bilang itu, Papa, Kairos sudah sembuh. Dokter bilang itu bad day-nya dia. No, saya bilang, itu dia ketemu Yesus di situ. Pada momen itu, Bapak Ibu, saya foto itu. Ini psikolog anak datang. Pada saat itu dia tanya kenapa Kairos. Saya bilang nih, wah ya habis tadi pagi jam 8 pagi habis doa sama kami langsung bawa ke rumah sakit. Sampai jam 6 dokter nggak ngapa-ngapain sama dia. Bapak Ibu tahu, begitu balik lagi setelah berapa hari, 4,5 bulan, saya tidur berdua, dokter datang sama anak saya, Pak mau ambil sum-sum tulang belakang untuk cek virusnya tinggal berapa persen. Dia cek sejam dia balik, dia kasih tahu, Pak leukemianya virusnya tinggal 1%, Bapak Ibu. Sayanya nggak percaya. Saya telepon istri, saya bilang gini, sayang, tinggal 1%. Istri saya bilang, kenapa kamu nggak yakin? Apa yang nggak mungkin buat Yesus? Saya bilang, kita 3 orang meninggal depan kita, sayang. Bisa ya? Cancer survive. Dokter bilang kan 2 tahun sampai 3 tahun. Nah itu kan rencana dokter, bukan rencana Tuhan. Nah saya, boleh nggak cek lagi? Dokter datang, baru ngomong nih. Dokter datang, istri bilang, ngomong langsung sama dokternya. Saya belum ngomong, dokternya langsung bilang gini, Pak boleh nggak kami cek? Hehehe, kamu aja nggak percaya apalagi saya. Dia cek 2 kali, Bapak Ibu. Dia balik lagi, dia bilang, Pak bukan tinggal 1%, 0%, Bapak Ibu. Next, ini dia sudah sembuh, Bapak Ibu. Dia sembuh. Ada videonya Bapak, yang mukjizat. Habis yang mukjizat ada yang paling baru yang cuma 5 detik itu. Yang mukjizat dulu, yang mukjizat. Kami banyak belajar dari proses ini. Ini, coba lihat. Siapa yang bisa masukin itu? Air. Kentang putih. Kalau bukan Tuhan. Kami bernyanyi, dia ajak dance dokter. Itu selang ke dadanya itu. Orang datang untuk dia. Saya ajak dia jalan setelah sembuh. Oke, baik teman-teman, demikianlah kesaksian seorang murtadin yang baru saja kita saksikan bagaimana ia menerima atau memperoleh mujizat yang luar biasa, dan pada akhirnya ia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan keluarganya pun percaya kepada Yesus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada satu firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada teman-teman dalam Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita datang kepada Kristus dan menyerahkan hidup kita, apapun yang menjadi persoalan kita, baik itu persoalan kesehatan. Firman Tuhan katakan dan mengajak kita untuk kita datang kepada Kristus yang memberikan kelegaan kepada kita, yang memberikan ketenangan kepada kita.
Oleh sebab itu, marilah kita terus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan jalan keselamatan bagi kita. Dan ketika kita percaya Kristus, maka mujizat akan kita dapatkan seperti yang disaksikan oleh seorang muhtadin yang baru kita saksikan tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya.